for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene. Take Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Ya, permisi ya, Bu. Ya, silakan duduk ya Mbak. Ya, Bu. Baik. Permisi, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah nyaman Mbak duduknya? Bentar, Bu ya. Iya, iya, tidak apa-apa. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah nyaman. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Mbak siapa ya? Oh iya, saya Putri, Bu. Oh, Putri. Panggilannya siapa Mbak? Panggilan saya Puput, bisa dipanggil Puput. Saya panggilnya Puput aja ya Mbak ya? Ya, baik, Bu. Oke, Mbak Puput, perkenalkan nama saya Firda Agustin, bisa dipanggil Bu Firda. Oke, baik, Bu Firda. Mbak Puput, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kesini tadi habis dari mana Mbak? Sebelum kesini tadi saya habis kuliah, Bu. Oh, habis kuliah ya? Iya, Bu. Berarti Mbak Puput ada kelas dari Mbak ya tadi Mbak ya? Iya, Bu, ada kelas. Iya. Mbak Puput, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Mbak? Kebetulan saya kesibukannya hanya kuliah, Bu. Oh, hanya kuliah saja ya Mbak ya? Iya. Berarti tugasnya banyak sekali ya Mbak? Iya, Bu. Mbak Puput kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Negara di Kota Surabaya. Oh, di Universitas Negara di Kota Surabaya ya. Sekarang Mbak Puput sudah semester berapa Mbak? Sekarang saya sudah semester 5. Oh, sudah semester 5 ya? Iya. Karena tadi tugasnya banyak ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Puput, apakah Mbak Puput punya hobi? Iya, Bu, saya kebetulan lagi suka badminton, Bu. Wah, seru sekali ya Mbak. Sukanya dari kapan Mbak? Saya suka badminton aslinya tuh dari lama, Bu. Cuma sekarang lebih suka banget gitu, Bu. Oh, berarti sudah sebenarnya sudah suka dari lama, tapi akhir-akhir ini lebih suka sekali Mbak ya? Iya, benar. Oke, baik. Karena tadi kita sudah banyak membicarakan aktivitas Mbak Puput, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk menemui saya. Terkait dengan kedatangan Mbak Puput di sini, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Iya, Bu, jadi itu saya tuh sering mengalami keterlambatan. Oh, jadi Mbak Puput ini sering sekali mengalami terlambat ya Mbak? Iya, Bu, benar sekali. Oke, sebelum melangkah lebih dalam, apakah Mbak Puput sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Belum, berarti ini pertama kalinya ya Mbak? Iya, Bu, baru pertama kali. Oke, baik. Kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu proses konseling terlebih dahulu ya Mbak. Baik. Jadi, proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mungkin sedang mengalami masalah. Ini perlu saya tekankan bahwa saya di sini konselor hanya sebagai fasilitatornya Anda saja. Jadi yang menyelesaikan masalahnya itu konselingnya yaitu Mbak Puput sendiri. Baik, apakah Mbak Puput sudah paham Mbak? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah paham ya. Oke, jadi Mbak, proses konseling ini dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Jadi Mbak Puput akan memilih melakukan proses konseling ini selama 30 atau mau 45 menit Mbak? Saya rasa 30 menit saja sudah cukup, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah boleh? Iya, boleh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan proses konseling selama 30 menit ya Mbak. Perlu diketahui juga bahwa proses konseling ini tidak dapat dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan saja. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya saya bisa pada hari Senin dan Selasa. Mbak Puput mau milih hari apa? Bagaimana kalau hari Selasa aja, Bu? Oke, jadi Mbak Puput memilih hari Selasa ya. Iya, Bu. Benar. Lalu untuk waktunya apakah sama seperti pertemuan hari ini Mbak? Saya rasa sama aja sama pertemuan hari ini. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya sama seperti hari ini ya Mbak waktunya. Iya, Bu. Apakah Mbak Puput setuju? Iya, Bu,
setuju. Oke, nah kalau begitu tadi kan Mbak Puput mengatakan kalau Mbak Puput ini sering kali terlambat ya Mbak. Maksudnya Mbak Puput terlambat itu seperti apa? Apakah bisa dijelaskan secara detail? Ya Bu, baik Bu. Jadi gini ya Bu, saya itu sering terlambat itu maksudnya saya itu pada saat saya akan berangkat kuliah. Lebih tepatnya itu bisa dibilang terlambat berangkat kuliah sih Bu. Kan kalau terlambat kuliah kan otomatis saya mau nggak mau itu harus kebut-kebutan ya di jalan. Iya. Agar tidak terlambat saat masuk kelas itu. Jadi saat berangkat itu saya selalu terlambat dan ujung-ujungnya itu kebut-kebutan di jalan itu Bu. Berarti di sini maksudnya terlambat itu berarti terlambat dari berangkat ya Mbak, bukan terlambat masuk kelas. Jadi masuk Mbak, jadi Mbak Puput ini harus kebut-kebutan ya agar tidak terlambat gitu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Berarti memang kelasnya Mbak Puput ini dimulai pukul berapa biasanya Mbak? Kalau saya itu biasanya dimulai pada pukul 8 sih Bu. Karena rata-rata di kampus itu dosennya minta jam 8. Oh, berarti seringnya jam 8 ya. Apakah jarak rumah dengan kampus Mbak Puput ini sangat jauh atau dekat Mbak? Wah, untuk jarak rumah ke kampus itu sangat jauh sih Bu. Kurang lebih dari 1 jaman Bu untuk menuju ke kampus. Berarti harus berangkat 1 jam sebelum perjalanan ya. Kalau terlambat, berarti aku biasanya nggak berangkat 1 jam sebelumnya gitu ya Mbak. Iya Bu, seharusnya pun begitu. Tapi saya berangkat itu 45 menit sebelum berangkat Bu. Jadi masuknya itu kan sebelumnya Bu. Jadi saya itu ujung-ujungnya di jalan itu harus kebutuhan banget Bu untuk mengejar kelas agar tidak terlambat. 45 menit. Oh, jadi berarti Mbak Puput itu melewati 15 menit ya dari yang seharusnya 1 jam gitu ya. Iya Bu, benar banget. Sejak kapan Mbak Puput ini sering mengalami terlambat? Ya Mbak. Saya rasa itu sejak lulus liburan SMA sih Bu. Kan liburnya lama ya, jadi terkadang masih terbawa sampai masa kuliah bahkan sampai saat ini. Oh, liburnya lama ini waktu SMA atau waktu kuliah? Libur lama itu maksudnya liburnya tuh kelulusan SMA gitu, pas pada masuk kuliah gitu. Gitu ya. Oke, jadi Mbak Puput ini sering kali mepet ya kalau berangkat, jadi terlambat dan di jalan jadi kebut-kebutan ya. Memangnya apa yang dilakukan Mbak Puput sebelum berangkat ke kampus? Sebelum berangkat ke kampus itu saya lebih milih tidur lagi sih, kan habis bangun tidur saya lebih memilih tidur lagi. Berarti maksudnya Mbak Puput ini sebelum berangkat kan ada jeda waktu, lalu Mbak Puput ini memilih untuk menggunakan jeda waktunya itu untuk tidur lagi gitu ya Mbak? Iya Bu, benar banget. Apakah masih mengantuk Mbak sebelum berangkat ke kampus? Terkadang iya, terkadang tidak Bu. Karena kalau di jalan lagi padat atau macet itu saya berusaha tidak mengantuk Bu. Karena ya biar saya fokus untuk berkendara untuk mengejar waktu. Karena kan berangkatnya mepet itu. Oke, baik. Maksudnya kadang iya, kadang tidak. Ini lebih ke sering atau jarang Mbak? Sering Bu, sering banget malah. Berarti sangat sering ya. Iya Bu, benar. Kalau malam itu memangnya Mbak Puput ini tidurnya jam berapa? Kok paginya itu masih mengantuk? Kalau tidur saya bisa dibilang larut sih Bu. Karena saya tidurnya itu biasanya sekitar jam 11-an gitu. Jadi Mbak Puput ini tidurnya pukul 11 ya Mbak? Pertama kali muncul keterlambatan yang sangat sering itu Mbak Puput mulai sadarinya itu kapan? Pertama kali muncul itu saya rasa pas mau masuk dunia perkuliahan sih Bu. Soalnya kan waktu libur itu lama ya Bu ya. Iya. Nanti jadi waktu awal masuk kuliah ya Mbak sudah lama sekali ya Mbak, sampai semester 5 ya gitu ya. Apakah hal tersebut semakin sering atau tidak Mbak terlambatnya? Kalau untuk saat ini itu agak jarang sih Bu. Soalnya saya ingin
sudah berkurang gitu ya Mbak. Iya. Karena Mbak Puput itu ingin menjadi orang yang disiplin gitu ya Mbak. Ya Bu, benar banget. Apakah Mbak Puput sudah pernah melakukan usaha supaya Mbak Puput tidak terlambat saat berangkat ke kampus dan jadi keterjalan gitu Mbak? Sebenarnya itu saya sudah melakukan usaha sih Bu. Kalau habis bangun itu saya itu tidak memilih untuk tidur pagi Bu, dan saya sudah berusaha untuk menyuruh ibu saya untuk membangunkan saya lebih awal. Oh, jadi Mbak Puput ini sudah berusaha ya agar tidak tidur lagi, tapi masih sering tidur lagi gitu ya Mbak? Ya benar banget. Seperti yang disampaikan Mbak Puput juga, kalau Mbak Puput sudah meminta bantuan bundanya untuk dibangunkan gitu ya. Ya Bu, benar. Lalu apakah Mbak Puput memiliki motivasi dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami saat ini? Terkait motivasi saya itu, saya akan senang sekali kalau saya tidak menyepelekan waktu dan akan lebih tepat waktu lagi saat akan berangkat kuliah Bu, karena agar juga di masa depan atau saat saya kerja nanti seperti saat kuliah begitu Bu. Wah, motivasi yang sangat bagus ya Mbak. Berarti Mbak Puput ini sangat ingin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mbak Puput saat ini ya. Ya Bu, benar banget. Oke, baik. Lalu kalau dari lingkungan sekitar Mbak Puput seperti orang tua dan teman-temannya Mbak Puput, bagaimana Mbak responnya? Apakah Mbak Puput juga bercerita ke teman-temannya Mbak Puput? Kalau dari lingkungan keluarga sih Bu, itu bisa dibilang mendukung ya Bu. Seperti halnya kalau saya meminta bantuan kepada bunda saya itu untuk dibangun lebih pagi dari hari-hari biasanya ya dibangun lebih pagi. Dan untuk kalau dari lingkungan pertemanan itu menurut saya bisa dikatakan memperparah sih Bu. Memperparah ini artinya, soalnya kalau saya terlambat mengikuti kerja kelompok atau apa gitu, kalau saya terlambat itu tidak ada teguran atau apapun gitu. Oke, berarti dari keluarga Mbak Puput ini mendukung ya Mbak, lebih tepatnya bunda ya, yang dimintai bantuan untuk membangunkan Mbak Puput ini lebih awal. Dan menurut Mbak Puput, dari lingkungan pertemanan ini memperparah ya Mbak, soalnya tidak ada teguran sama sekali. Jadi respon temannya Mbak Puput itu seperti apa Mbak pada saat mengetahui Mbak Puput ini terlambat berangkat gitu? Respon teman saya itu tidak memarahi dan tidak menegur saya Bu, kalau saya terlambat datangnya untuk kerja kelompok atau apapun kegiatannya. Jadi saya tuh semakin menyepelekan kalau diajak ketemuan sama mereka gitu. Oke, berarti bisa dibilang memperparah ya Mbak kalau di pertemanannya Mbak Puput ini. Iya Bu, benar. Kalau menurut Mbak Puput, keterlambatan saat berangkat ke kampus itu apakah mengganggu aktivitas Mbak Puput? Iya Bu, sangat mengganggu. Kenapa menurut Mbak Puput hal ini tuh sangat mengganggu? Karena kalau di jalan saya kan jadi kebut-kebutan, panik ngejar waktu, panik ngejar jam kelas. Terus kan nggak ada tahu ya Bu kalau di jalan itu gimana. Oh iya, benar sekali. Oke, dari permasalahan Mbak Puput ini dapat saya simpulkan kalau Mbak Puput ini sering sekali ya terlambat saat berangkat ke kampus, bukan terlambat untuk masuk ke kelas ya Mbak. Lalu dalam perjalanan dari rumah menuju kampus itu bisa memakan waktu 1 jam. Tapi Mbak Puput ini sebelum berangkat ke kampus itu lebih memilih untuk tidur lagi ya Mbak, yang mengakibatkan di jalan Mbak Puput itu harus kebut-kebutan. Tapi keterlambatannya ini tuh sudah jarang karena Mbak Puput ya ingin menjadi orang yang disiplin ya. Juga Mbak Puput itu sudah melakukan usaha agar saat sudah bangun itu tidak tidur lagi. Lalu dari orang tua Mbak Puput juga sudah memberikan dukungan ya Mbak di sini. Maksudnya dukungan di sini itu saat Mbak Puput meminta bantuan orang tua agar bangun lebih awal, dan orang tuanya Mbak Puput itu sangat membangunkan Mbak Puput gitu ya. Tapi dari sisi pertemanannya Mbak Puput ini, menurut Mbak Puput
memperparah gitu ya Mbak. Oke, jadi menurut Mbak Puput di sini keterlambatan yang terjadi ini sangat mengganggu sekali. Apakah benar seperti itu Mbak? Ya Bu, benar sekali. Oke, jadi tadi setelah kita membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Puput ini, bagaimana kalau Mbak Puput ini merumuskan tujuan dari pertemuan kali ini? Seperti apa hal yang ingin dicapai dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang terjadi saat ini? Iya Bu. Jadi saya itu ingin menjadi orang yang disiplin dalam waktu dan tidak menyepelekan waktu yang ada Bu. Saya juga membiasakan tidur lebih awal agar saat pagi saya juga tidak tiduran lagi. Agar di masa depan atau di masa saat kerja kebiasaan saya tidak terulang lagi pada masa saat kerja. Gitu. Oke, berarti baik. Jadi dalam versi konseling ini Mbak Puput ingin bisa tidak menyepelekan waktu lagi ya, dan Mbak Puput itu ingin menjadi orang yang disiplin. Lalu Mbak Puput akan mencoba atau ingin membiasakan diri agar tidur lebih awal juga. Karena nanti saat sudah kerja, kejadian seperti di kuliah ini tidak terulang kembali ya Mbak. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Oke. Nah, dari permasalahan Mbak Puput ini, sepertinya saya perlu membantu Mbak Puput dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apakah Mbak Puput itu tahu apa itu teknik kontrak perilaku? Belum tahu ya. Oke, baik. Akan saya jelaskan dulu ya apa itu teknik kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu adalah kontrak tertulis antara konseli dan konselor saya ya, konselnya Mbak Puput, yang menguraikan kewajiban atau perilaku konseli dalam memenuhi persyaratan kontrak serta kewajiban konselor setelah konseli memenuhi kesepakatan. Jadi nanti Ibu dan Mbak Puput akan sama-sama mengisi kontrak perilaku tersebut. Nah, apakah Mbak Puput sudah paham? Ya Bu, saya sudah paham. Oke, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu ya, apa sih yang mendorong atau apakah ada perilaku yang mendorong Mbak Puput untuk berubah seperti yang kita bahas barusan? Ada Bu. Jadi saya ini ingin menjadi orang yang disiplin pada tepat waktu dan tidak menyepelekan waktu. Oke, lalu perilaku atau hal seperti apa yang akan dilakukan Mbak Puput? Itu Bu, saya akan membiasakan diri untuk tidur lebih awal dan tidak terlalu malam, dan saya itu agar tidak lalu bangun pagi terus memilih untuk tidur lagi, tidak, dan saya tidak akan malas-malasan lagi untuk bangun tidur tidak tidur. Oke, lalu dengan hal tersebut itu apa yang Mbak Puput harapkan dari perilaku itu? Saya ingin menjadi orang yang disiplin ke depannya. Baik, akan saya simpulkan ya Mbak, bahwa Mbak Puput ini ingin membiasakan diri untuk tidur tidak larut malam ya, agar saat paginya tidak telat berangkatnya, dan Mbak Puput ini ingin menjadi orang yang disiplin. Apakah benar begitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan kontrak perilaku yang akan diisi oleh Mbak Puput ya. Nah, ini Mbak kontrak perilakunya bisa diisi. Ini ada nama, terus pada tanggal itu tanggal hari ini.
bahwa ini juga diisi kayak reinforcement gitu, hal-hal yang diinginkan Mbak Puput jika Mbak Puput sudah melakukan yang hal-hal ini diatur di atasnya. Sebentar ya Bu. Iya. Oke, nah di sini ini di Surabaya juga nama hari ini juga. Oke, nah di sini juga Mbak Puput tanda tangan dulu ya. Nanti saya juga akan minta. Di sini ya Bu ya. Ya, sama namanya Mbak Puput ya. Saya tanda tangan dulu ya. Terima kasih. Nah, apakah Mbak Puput bisa membacakan ulang kontrak perilakunya Mbak Puput? Bacakan dulu ya. Saya Imamullah pada tanggal 7 Oktober menyatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini. Saya akan berangkat ketika sebelum kelas dimulai atau perkuliahan dimulai. Saya akan tidur lebih awal daripada jam-jam sebelumnya. Usaha yang saya katakan berhasil jika sudah melakukan hal-hal di atas. Apabila saya berhasil, saya ingin meeting di kafe. Yang kedua, saya ingin membeli tas baru. Dan jika saya gagal, maka saya akan tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Jadi bagaimana menurut Mbak Puput? Apakah Mbak Puput setuju dengan kontrak perilaku yang sudah kita buat bersama ini, Mbak? Yang sangat setuju. Oke, jadi perlu Mbak Puput ketahui juga ya bahwa hadiah-hadiah atau respon yang besar di sini itu hanya sebagai untuk memotivasi saja ya Mbak, sebagai awal perubahan perilaku Mbak Puput. Namun Mbak Puput juga harus menyadari apabila Mbak Puput tidak mengikuti kontrak perilaku ini dengan baik ya Mbak. Apakah bisa dipahami? Yang harus lalu kontrak perilaku yang sudah kita buat itu dimulai dari kapan ya? Kontrak perilaku ini dimulai besok ya Mbak Puput sampai kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti pertemuan Mbak Puput lagi dilakukan kepada saya gitu. Oh berarti langsung dilakukan besok ya? Ya benar begitu. Baik Mbak Puput, tidak terasa ya Mbak bahwa proses konseling hari ini berjalan dengan sangat lancar sekali ya, waktunya juga sudah pas. Untuk sesi konseling hari ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Nah untuk sesi selanjutnya seperti kontrak di awal tadi ya Mbak. Baik. Kalau begitu saya rasa saya langsung undur diri aja ya Bu ya. Ya terima kasih ya Mbak Puput sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Bu ya. Mari Mbak. Ya, mari Bu. Ya, Bu.